ini bukan tugas negara saja. Pimpinan negara, presiden, gubernur, bupati, semuanya mempunyai tanggung jawab. Begitu juga seluruh warga negara. Meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Awal 2021, Januari sampai pertengahan, terjadi berbagai cobaan di negeri ini. Di Kalimantan Selatan, terjadi banjir, longsor di Sumedang, Jawa Barat, gempa bumi di Sulawesi Barat. Semoga mereka penuh kesabaran yang diuji, dan bagi yang mampu untuk segera membantu. Selanjutnya juga terjadi bencana. Beberapa orang yang kemarin segar diambil nyawanya oleh Sang Tuhan, Sang Kholik, dengan perantara COVID-19. Ada Syekh Ali Jabir kemarin. Selanjutnya ada Mbak Kelly, Ketua KPU Sumatera Selatan. Ada Mak Lampir, sang artis, atau Farida Wasa. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Mengapa mereka secara rasional itu terkena COVID, tetapi di satu sisi mereka diambil oleh Sang Kholik, nyawanya begitu cepat. Ayo kita membaca sebuah berita dan nanti kita bahas bersama-sama, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh negeri ini. Tidak hanya presiden dan menterinya, tetapi seluruh rakyat, warga negara Republik Indonesia, sehingga bencana bisa teratasi, ancaman pandemi COVID juga bisa teratasi. Pemeran Mak Lampir, Farida Wasa, meninggal karena COVID-19. Ini sebuah berita yang mengagetkan bagi kita bersama, karena kalau di dalam sinetron dia sangat sakti, apapun bisa dilawan, apalagi yang namanya COVID. Meskipun tidak ada COVID, tetapi hal yang sepele bagi Mak Lampir. Jakarta, CNN Indonesia, kabar duka kembali menyelimuti jagat hiburan. Artis senior Farida Wasa, atau yang dikenal sebagai Mak Lampir, dalam sinetron Misteri Gunung Merapi, tutup usia pada Sabtu setelah terinfeksi virus corona COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Tuhan, milik Allah, dan hanya kepadanya kita semua akan kembali. Informasi tersebut pertama kali diketahui dari unggahan sang cucu, Ivi Alisa, melalui Instagram Story pada Minggu 17 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda nenek kami tercinta Hajah Farida Wasa bin Ali Husein pada hari Sabtu 16 Januari 2021 jam 19.35 WIB. Itu Instagram dari sang cucu. Ivi juga meminta agar seluruh kerabat dan masyarakat pada umumnya memaafkan kesalahan Farida semasa hidupnya. Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak selama Farida sakit.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Media Relation IV, Alisa, dan keluarga. Oleh Della Sakti, ia menuturkan jika almarhum meninggal karena COVID-19. Ia memastikan jika proses pemakaman Farida dilakukan dengan protokol pemakaman pasien COVID-19 dengan ketat. Namun, ia menyatakan keluarga enggan menyampaikan lokasi pemakaman almarhumah. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah sang artis Farida Pasha, Mak Lampir di serial Gunung Merapi, Misteri Gunung Merapi. Kita semua berduka, saya berduka, semoga almarhumah diampuni segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Kalau melihat melawan COVID-19, biasanya agama itu memberikan kalimat yang baik untuk mereka yang meninggal dunia karena COVID. Relatif banyak mereka karena bekerja, atau karena belajar, ataupun karena lain, maka mereka dilabelin meninggal dalam kondisi syahid karena berjuang untuk bagaimana mempertahankan diri dan keluarganya untuk mencari ridho Tuhan. Saudara, pecinta masa depan negeri, itu tentang Farida Pasha, almarhumah Farida Pasha, Mak Lampir. Pasti saudara pada kesempatan ini tidak boleh menggabungkan antara Mak Lampir di satu sisi, Farida Pasha di sisi yang lain. Karena beliau adalah artis. Sebetulnya Farida Pasha adalah orang yang sangat baik, hajah. Tentunya ketika dia sudah berani untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, karena mempunyai label hajah, maka dia sadar terkait dengan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan di dunia dan apa yang dilarang. Sehingga ketika Farida Pasha menampilkan dirinya sebagai Mak Lampir, itu hanya dalam sebuah sinetron, bukan yang sebenarnya. Dalam praktek kehidupannya, beliau seperti muslimah normal semuanya, membantu fakir miskin, anak yatim, dan selanjutnya. Mengapa beliau bisa meninggal? Toh pada waktu beliau menampilkan diri sebagai Mak Lampir, itu adalah orang yang sangat kuat, atau monster yang sangat kuat, dan semuanya terkalahkan. Apalagi hanya seperti COVID. Meskipun COVID di dalam Misteri Gunung Merapi itu tidak ada, tetapi apapun bisa terselesaikan. Meskipun dalam hal mengarah kepada kejelekan. Tetapi kalau melihat COVID-19, itu kan menyerang siapapun. Mereka orang yang baik, orang yang tidak baik, selama tidak menjaga protokol kesehatan, maka COVID-19 akan masuk ke dalam tubuh seseorang dan bisa mematikan kalau tidak diantisipasi dengan baik. Tanpa ada proses penanganan dari tim medis yang baik, maka dia akan meninggal dunia. Jadi, meskipun di dalam serial film beliau bisa menyelesaikan semuanya, tetapi ini dunia real. Mak Lampir pun harus ditaklukkan oleh COVID-19. Apakah hal ini juga terjadi pada yang saya sampaikan tadi? Tadi saya sampaikan sebelumnya Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir juga disampaikan beliau terkena COVID-19. Sampai keluarganya jangan ada yang
mengantarkan ke pemakaman ataupun lainnya. Beliau adalah orang yang sangat hebat, berdakwah dengan contoh-contoh yang baik, dengan kesantunannya, sehingga banyak umat manusia yang menghormati beliau, yang selalu mengikuti berbagai fatwa-fatwa, saran-saran, dan ajaran beliau, karena memang beliau adalah orang yang sangat baik. Tetapi beliau tetap diuji dengan COVID-19. Jadi semoga beliau syahid insya Allah. Kemudian yang terakhir kita tadi menampilkan contoh Mbak Kelly Hamid, Ketua KPU Sumatera Selatan. Saya sendiri tahu bahwa Mbak Kelly adalah orang yang sangat baik. Pernah waktu saya menjadi KPU Jawa Timur, beliau menjadi komisioner juga di KPU Sumatera Selatan. Sering kita menghadiri acara atau berinteraksi dalam berbagai kegiatan penyelenggara pemilu. Saya melihat dia adalah orang yang sangat baik, dan pada kesempatan ini beliau diberi amanah untuk menjadi ketua KPU Sumatera Selatan. Meskipun kita tidak secara langsung berkomunikasi dengan beliau, minimal dari berbagai media sosialnya, saya melihat ini adalah orang yang hebat, mengawal proses pemilu di Sumatera Selatan untuk Indonesia dengan baik. Yang disayangkan adalah orang baik seperti beliau juga diuji oleh COVID-19. Semoga Mbak Kelly terampuni segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Saudara pecinta masa depan negeri, jadi 3 yang kita contohkan tadi adalah orang-orang yang baik semuanya. Meskipun di satu sisi Mak Lampir, maksudnya Farida Pasha, ketika menampilkan diri sebagai Mak Lampir di dalam serial Gunung Merapi adalah negatif, tetapi juga sebagai tokoh orang yang, atau tokoh monster, tokoh setan yang hebat, bisa mematikan semua lawannya. Meskipun pada akhir pasti yang namanya orang jelek atau monster itu atau setan pasti kalah di dalam film. Tetapi pada kehidupan real, almarhumah Hajah Farida Pasha meninggal dunia. Ini menandakan bahwa negeri ini membutuhkan perhatian. Sebelumnya tadi saya mengatakan ada berbagai bencana di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, di Sulawesi Barat, dan yang terakhir hari-hari ini Gunung Semeru di Jawa Timur, Lumajang dan sekitarnya meletus juga. Sebuah ujian dari Tuhan. Ini bukan tugas negara saja. Pimpinan negara, presiden, gubernur, bupati, semuanya mempunyai tanggung jawab. Begitu juga seluruh warga negara. Meskipun dalam komando sang pemimpin untuk menyelesaikan berbagai bencana tersebut. Begitu juga terkait dengan bencana COVID ini. Semuanya bertanggung jawab, tetapi dalam komando pemimpin negeri ini. Saudara pecinta masa depan negeri, kemarin mulai tanggal 13, 14, 15 sudah mulai ada suntikan COVID atau virus atau vaksin COVID-19 Sinovac. Memang saya katakan masih pro dan kontra. Tetapi di luar itu, ini meskipun awalnya dipermasalahkan terkait dengan kehalalannya, keamanannya, selanjutnya berbagai lembaga memberikan support. Apakah MUI terkait dengan kehalalannya, Kementerian Kesehatan ataupun ID sudah memberikan
diperbolehkan untuk dipakai. Maka ini merupakan hal yang kita support semuanya, harus kita support semuanya. Kalau tidak, kemungkinan berbagai bencana tadi tidak hanya bencananya yang membahayakan, tetapi kerumunan karena bencana itu juga membahayakan pandemi COVID. Sehingga kita semua harus mensupport semuanya. Bagaimana teman-teman partai politik pada waktu mendekati pemilu? Biasanya mereka sering tampil. Semoga hari ini mereka sadar semuanya. Apakah mereka membawa bendera masing-masing ataupun tidak? Turun semuanya untuk membantu mereka yang ada di Semeru, Lumajang, di Jawa Timur, di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, di Sulawesi Barat, dan semuanya saja. Sehingga bencana bisa teratasi, pandemi COVID juga bisa teratasi sambil memproses terkait bagaimana penanganan secara langsung, yaitu suntikan vaksin. Meskipun sebetulnya kalau kita melihat relatif banyak orang yang sudah siap untuk disuntik, tetapi semua berproses. Semoga para pemimpin negeri segera bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, disupport oleh seluruh rakyat dan semua elemennya. Maka semoga semua bencana terselesaikan, ancaman COVID juga tersingkirkan, sehingga semoga kejadian almarhumah Farida Pasa, almarhumah Mbak Kelly Hamid, almarhum Syekh Ali Jabir itu tidak terulang untuk semuanya. Kita hanya bisa berusaha saling mengingatkan untuk protokol kesehatan kita praktekkan dalam setiap kesempatan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.